Lebih. Lebih. Aku dicium-cium teman-teman. Halo sahabat Bubu dan sahabat Lucy. Hari ini gue bakal ceritain ya, gak pernah masuk frame. Ternyata gue lupa ada satu maskot kucing di rumah gue yang ternyata gak pernah gue ceritain teman-teman. Ini si Babi, satu-satunya jantan yang gue punya, dan sudah pacak dua kucing, si Molly sama si Oyen gitu ya. Dan alhamdulillah dua-duanya hamil, tapi si Oyen udah 1 bulan, terus si Molly itu udah 2 minggu teman-teman. Nah, gue akan ceritain dia teman-teman, karena dia yang maskot gitu ya. Terus gara-gara dia nih gue juga nguras tabungan gue habis teman-teman, karena untuk mendapatkannya cukup lumayan mahal teman-teman, cukup lumayan menguras, bahkan lebih mahal daripada biaya kuliah bisnis gue di Gajah Mada gitu ya. Jadi ini emang bangsat nih satu ya. Jadi kalau dia kenapa-napa gue pusing juga teman-teman. Sempet kemarin dia itu kupingnya itu kotor segala macam, dan biaya perawatannya memang cukup tinggi. Tapi kenapa gue tertarik sama kucing ini teman-teman? Jadi ternyata dia ini lucu banget teman-teman aslinya. Mungkin kalau lo lihat dia agak kurusan. Aslinya dulu pas baru pertama kali gue adopt tuh dia cukup gembul teman-teman, cukup bulat, terus mukanya juga bulat, terus double cheek. Ini nih double cheek. Nah ini nih yang bikin lucu juga nih. Profilnya tuh bulat, matanya tuh orange tembaga gitu teman-teman, terus cukup lebar, cukup keluar matanya gitu. Jadi aslinya sih lucu banget, dan warnanya memang khas banget, blue gitu, blue solid abu-abu gitu. Terus jadi gue tuh adopsi si Sabi ini karena pertama memang niatan gue tuh breeding gitu ya. Jadi gue adopsi yang waktu itu tuh umurnya dia masih 1,5 tahun, ya jalan 1,5 tahun gitu. Jadi jalan 1,5 tahun gue nyari indukan yang pejantan yang memang cukup oke lah gitu. Dan dia ini udah menang beberapa kali show teman-teman, jadi harganya cukup lumayan gitu. Jadi ya seharga NMAX barulah teman-teman gitu. Jadi ya lumayan menguras tabungan gitu, tapi cukup worth it gitu, karena dia cukup lucu banget gitu ya, lucu banget. Terus apa sih yang bikin dia menarik sehingga harganya tinggi banget gitu ya? Gue akan coba jelaskan teman-teman. Yang pertama itu adalah sertifikatnya, karena dia pedigree itu sertifikat buat kucing. Jadi kalau lo beli tanah ada sertifikatnya, kalau beli motor ada BPKB-nya. Nah kalau di kucing itu ada namanya sertifikasinya juga, buat bukti kalau si kucing ini tuh ras murni atau enggak gitu. Karena kalau enggak murni dia nggak bisa dibuat sertifikatnya. Nah itu nomor 1 yang bikin harganya tuh tinggi banget gitu. Jadi selisihnya bisa 2 kali lipat teman-teman. Kalau non pedigree tanpa sertifikat untuk jenis ras ini tuh bisa setengah harga, bisa ya macam-macam sih. Sekarang sih harganya lagi gila banget gara-gara corona ya. Kemarin bahkan hanya tuh ada yang sempat sampai harga 15 jutaan, bahkan 18 jutaan non pedigree teman-teman. Nah kalau yang pedigree itu ya teman-teman 2 kali lipatnya gitu ya, 2 kali lipatnya. Nah teman-teman tinggal sesuaiin sama kualitasnya aja gitu. Terus yang kedua yang bikin dia lucu sih apa ya, profilnya sih bulat teman-teman. Itu yang tadi gue jelasin, profilnya itu lucu banget gitu ya. Jadi bulat, terus badannya gembul. Bloodline sangat mempengaruhi teman-teman buat indukan, karena beberapa teman-teman gue tuh kucingnya kurus gitu. Jadi dia udah di support sama makanan apa aja kayak daging segala macam, kok tetap gitu-gitu aja gitu. Ternyata yang sangat berpengaruh pas gue cari-cari tahu informasinya adalah bloodline, keturunan. Kalau memang dia gembul dari keturunannya, kemungkinan anaknya juga akan bagus-bagus dan gembul-gembul gitu. Terus yang ketiga itu matanya teman-teman. Matanya itu warna orange, tembaga-tembaga gitu, dan dia matanya keluar banget, apa ya, kayak melek banget gitu, bulat gitu ya. Dia belekan nih belum dibersihin gitu, dan itu bikin lucu gitu. Jadi kalau dia di tempat gelap, terus yang bola apa tuh pupilnya itu kurang cahaya tuh jadi lebih lucu lagi, karena dalamnya tuh ikutan bulat juga gitu. Terus yang keempat tuh pipinya teman-teman. Dia yang bikin lucu tuh bulu pipinya nih kayak double cheek gitu, jadi kayak ada 2 pipi. Nah ini yang bikin lucu gitu ya.
Terus yang terakhir itu bulunya short hair, karena dia ras British gitu ya, kucing kampung dari Inggris. Terus yang bikin lucu salah satunya lagi adalah bulunya tuh kayak karpet teman-teman. Jadi bulunya tuh pendek, terus enak banget dilus gitu ya, dipeluk, apalagi buat keset enak banget disumpah asli. Kayak gini nih, buat keset tuh. Itu lucu banget teman-teman gitu. Jadi bulunya yang bikin gue tertarik juga, dan hampir rata-rata semua kucing gue itu ya short hair gitu, karena ngerawatnya mudah teman-teman, low maintenance banget gitu. Gue jarang nyisirin dia gitu ya, jarang nyisir karena bulunya pendek. Terus kalau bulu panjang tuh biasanya gimbal-gimbal gitu teman-teman. Jadi menurut gue dari sisi harganya yang lumayan mahal gitu ya, cukup worth it untuk dipelihara gitu. Itu sih kelebihannya British Shorthair yang gue rasain selama ini gue pelihara dia sih, cukup worth it dengan harga ya menguras kantong, menguras tabungan, bahkan lebih mahal daripada biaya kuliah S2 bisnis gue di Jerman. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa juga subscribe buat gue bikin konten biar bisa lebih baik lagi. Kalau lo punya saran atau diskusi dan lo punya British Shorthair juga, lo bisa komen teman-teman betapa serunya punya dan miara mengadopsi kucing British Shorthair. Sampai ketemu lagi sahabat Bubu dan sahabat Lucy di channel Bubu Lucy.